Atur sedikit ya. Baik. Buah kenanga dimakan cepat. Ini kan di masjid. Allah Akbar boleh. Jangan lihat si buah seri. Menjawab salam kurang semangat. Bolehlah kita ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib, baik tulisan ataupun secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita masih diberikan iman dan Islam untuk dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam pengajian bulanan. Kali ini temanya adalah agar anak tidak mudah kena mental. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad yang tentunya sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustazah Dr. Ika Damayanti SSB seluruh keluarga besar YSKB Bandar Lampung, para mubaligh Salimah Indonesia, pimpinan wilayah Salimah Bandar Lampung, dan tentunya seluruh ibu-ibu pengajian baik dari Majelis Taklim Al-Hajirin ataupun di sekitarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Suasananya ini sejuk, harusnya mungkin enak tidur ya Ibu ya. Tapi di sini Allah gerakkan langkah kaki kita untuk menghadiri masjid terakhir hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita kelak ya. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk menyingkat waktu, baiklah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ibu Kartini dengan sari tilawah Ibu Siti dengan surat Luqman ayat 13 sampai dengan 17 tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Mohon kepada ibu-ibu jika membawa Al-Quran ataupun mushaf boleh kembali menyimak dan mendengarkan dengan secara normal. Kepada Ibu Kartini dan Ibu Siti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dan hanya kepadamu lah tempat dan kepadaku lah tempat kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh
jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin kepada Ibu Ngomong Salawat dulu. Mohon maaf kita lanjut salawat terlebih dahulu, yaitu adalah kita bersama-sama membacakan salawat busro dan salawat badan. Untuk kepada pembacaannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila
Saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Rika Damayanti. Terima kasih untuk kehadirannya di kami Masjid Taklim Al-Muhajirin. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin kepada Ibu Siti Aminah SIP MM, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Karom Ustazah Umi Badiah Mumin, yang kami hormati pengurus Muslimat Al-Muhajirin, yang kami hormati dan kami sayangi jamaah dan para ulama, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami paling hormati dan kami tunggu-tunggu yaitu ibunda kami Ibu Dr. Rika Damayanti, MKes NUS, spesialis keperawatan jiwa, ya, yang insyaallah nanti akan mengisi acara kita pada sore hari ini. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan kita simak betul-betul ya Ibu ya, untuk kita bisa sebagai acuan kita bagaimana kita untuk melatih mendidik anak-anak kita ke depan. Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak intinya kita setiap napas kita berzikir dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pada siang sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberkahi. Salawat serta salam tidak intinya kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti ya Bu. Kita bersama-sama nanti menuju surga. Amin Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu pengajian dan ibu para undangan, alhamdulillah di sini banyak yang hadir ya, dari Tikran, dari pengajian Quran Tafsir, dari Ar-Rahman ya Bu, ada ya Bu ya. Ya alhamdulillah undangannya nyampe walaupun lewat WA ya Bu ya. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadirannya, dan kepada jamaah juga yang semangat pada hari ini, yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Nanti Bunda kita Dr. Rika Damayanti akan menyampaikan materinya ya Bu ya. Jadi kita benar-benar kita simak apa yang beliau sampaikan, jangan sampai ini nanti kalau kita ada sesi tanya jawab nanti, mudah-mudahan kalau ibu ada permasalahan dan keluarga pun anak, silakan nanti kita untuk MC nanti atau moderator nanti yang akan ini ya Bu. Dan kami sebagai pengurus ataupun jamaah Al-Muhajirin mohon maaf atas ketidaksiapan ini ya. Mudah-mudahan kekurangan kami ini sebagai Bu pahala jariah bagi ibu nanti ketika pulang mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Aminah untuk sambutannya. Sudah siap kira-kira ibu-ibu mendengarkan tausiah tentang parenting dari Dr. Rika Damayanti? Ya. Kira-kira sudah siap ya? Baik. Untuk menambah semangat lagi ya. Memasuki acara inti yaitu adalah penyampaian materi yang berjudul Agar Anak Tidak Mudah Kena Mental oleh Dr. Rika Damayanti, spesialis kejiwaan dengan moderator Umi Badiah. Kepada Ustazah Rika Damayanti kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah nih, kelihatannya wajahnya wajah penghuni surga ya Bunda. Siap menerima materi? Siap mengakui kesalahan? Karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita banyak melakukan kesalahan kepada anak, pada suami, kepada tetangga. Masya Allah, hari ini kita kupas. Kebetulan beliau adalah ahlinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, hari ini ngomong-ngomong waktu pertemuan dengan Bunda Rika ini Bu, bisa nggak ngisi taklim di tempat kami? Nanti dia jadwal dulu. Kita berdoa karena beliau ini keliling dunia. Sehingga alhamdulillah sedang tanggal 13 semoga Allah izinkan, dan alhamdulillah hari ini diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan ilmu, istiqomah untuk senantiasa belajar. Bu, biar gak tekan-tekan amat, masih ingat kan? Aku senang hidup sehat bahagia, tetetet. Aku senang hidup sehat bahagia, tetetet. Aku senang hidup sehat, aku senang bahagia, aku senang hidup sehat bahagia. Masih ingat ya Bu? Auranya dikeluarin. Katanya biar sehat, biar gak darah tinggi, biar gak naik penyakitnya. Reaksi senyum. 3, 2, 1. Aku senang sehat bahagia, tetetet. Aku senang sehat bahagia, tetetet. Aku senang, aku sehat, aku senang bahagia, aku senang hidup sehat bahagia. Masya Allah, takbir. Karena di masjid nggak boleh tepuk tangan, ya, mohon maaf. Baik, kita bacakan purifikan. Udah bahagia kita? Jangan pura-pura bahagia. Benar-benar bahagia. Karena bahagia itu memang harus diciptakan. Baik, saya mau berpantun tapi udah waktu sayang. Ini beliau keluarganya, ada Pak Mirzi, Ustadz kami, lalu Bu Rika memiliki berapa putra nih Bu ya? 4 orang putra, Masya Allah. Next Mas. Ya, beliau Dr. Rika Damayanti MK NS spesial keperawatan jiwa. Berbahaya nih jiwa-jiwa kita nih ya, perlu dioperasi. Kemarin kajian subuh kan tentang penyakit hati ya. Lalu alamatnya Jalan Garuda, saya tutupin enggak Bu ya? Tutup kan? Sebentar. Jalan Garuda Blok C nomor 3, Blok C 10 nomor 3, Warnasari, milik Bandar Lampung. Mainan kita di sana ya, dekat tempat-tempat Rifah. Pekerjaan Kepala Pusat Layanan Kesehatan UIN. Beliau adalah dosen UIN Raden Intan. Apa namanya? Temannya Pak Dokter siapa Bu? Dokter Abdul ada di sana Bu. Lalu dosen UIN Raden Intan Lampung, dosen Universitas Aisyah, konselor dan konselor keluarga. Jadi beliau itu adalah di wilayah kalau saya di Bandar Lampung. Yayasannya namanya YSKB, Yayasan Sahabat Keluarga Berjaya, yang menangani kasus-kasus masalah-masalah keluarga, baik anak-anak maupun ibu-ibu. Kalau Bandar Lampung sama saya, kalau wilayahnya Lampungnya sama beliau. Memang pakarnya banget. Kalau saya ikut-ikutan. Lanjut, Mas. Udah ya. Nah, nih
Wong kita galo. Wong Palembang, pendidikan TK kesehatan Palembang, SD-nya Palembang, SMP Palembang, SMA Palembang, akarnya pun di Palembang. Wong kita galo ya Bu ya. Sarjana perawatan FK, FIK, UI, Salika, Jakarta. Ya, Magister keperawatan jiwa, Fakultas UI Depok. Spesialis perawatan jiwa, UI Depok. Doktor UPI Bandung. Nah, kalau gelar sih nggak kalah-kalah lah dengan kita ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menerima materi dari beliau. Siap-siap bertanya, jangan malu-malu. Kita mulai dengan bersama-sama membaca Allahumma sama-sama Bu. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna at-takwir. Ya Allah, mudahkan kami dalam menerima ilmu dan berikanlah kefahaman dalam ilmu yang kami dapatkan. Amin. Berikan, silakan. Sudah ya Mas? Ininya sudah selesai ya? Ya, Masya Allah. Kita berikan takbir. Allahu Akbar. Ya, enak yang mana Bunda? Ambil. Yang di dada. Oh, rekaman Mas. Nanti kita di YouTube. Jauh. Oh gitu, sini aja. Bisa jalan-jalan. Apa dah? Ya. Baik, mohon izin berdiri ya, ibu-ibu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al hudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Senang sekali ya sore hari ini bertemu dengan ibu-ibu di majelis yang insya Allah majelis yang paling mulia ya. Majelis yang biasa disebut dengan majelis Riyadul Jannah ya, taman-taman surga. Karena sampai dengan majelis ini berakhir, semua makhluk ya, malaikat, makhluk Allah di langit dan di bumi itu mendoakan kita semua sampai dengan majelis ini berakhir. Salawat serta salam kita sanjung agungkan pada guru teladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin ya, Raja Batanunya bersama para pengurus ya, para tokoh di sini mungkin banyak sekali ya, ibu-ibu ya, menjadi tokoh di masjid di sini ya. Mohon izin pada ibu-ibu ya, ini bukan ngajarin buaya berenang, mudah-mudahan ya kita saling berbagi ya ibu-ibu ya. Kalau nggak bermanfaat untuk diri sendiri, minimal untuk keluarga kita, tetangga kita ya, atau orang-orang di sekitar kita, karena katanya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, ibu-ibu saya boleh pantun dulu ya? Ya. Senang sekali bertemu di hari Ahad bersama ibu-ibu yang sholihat. Mari kita belajar sepanjang hayat agar kita selamat dunia akhirat. Ya, baik ibu-ibu, hari ini materinya agar anak tidak mudah kena mental ya. Gimana ini ibu-ibu? Kenapa ini ya sekarang anak-anak kita mudah sekali kena mental ya? Kalau orang-orang yang kena mental itu seperti apa sih Bu ciri-cirinya? Anak-anak yang mudah kena mental. Ciri anak kena mental itu yang kayak mana ya? Oke, bagus sekali Bu ya.
Anak mudah kena mental itu ciri anak kena mental itu satu, katanya mudah putus asa. Ya, mudah putus asa. Diomongin dikit ngambek, marah, nangis, masuk kamar, banting pintu, ya. Bahkan sekarang banyak kasus-kasus yang mengerikan ya kita lihat. Apalagi anak yang kena mental. Ya, nggak percaya diri, betul sekali Bu. Nggak percaya diri, pemalu, ya pendiam, tertutup, merasa nggak bisa apa-apa, ya padahal kepintarannya banyak, ya. Apalagi Bu, ciri-ciri anak kena mental, mudah tersinggung, betul sekali, mudah tersinggung, sensitif, ya, baperan, ya banyak sekali kita lihat nanti ya. Nah, jadinya hari ini gimana sih caranya biar anak kita ini mentalnya sehat, kuat ya, menjadi generasi penerus yang hebat ya, menjadi generasi yang tangguh ya, yang akan membuat Islam ini menjadi berjaya ya. Oke, lanjut. Nah, kita sadari bahwa anak kita ini unik ibu-ibu ya. Yang punya anak 3 macam polanya 3, yang punya anak 2 macam juga ya Bu, yang punya anak 4 macam juga, yang punya anak 5 macam juga. Bahkan anak yang kembar monozigot ya, kembar satu telur saja, telur satu mirip banget, tapi pasti ada juga bedanya. Itu yang disebut dengan anak ini individu yang unik ya, punya kekhasan tersendiri. Dan kita perlu ingat bahwa setiap anak yang lahir itu memiliki potensi yang sangat menakjubkan untuk dikembangkan. Asal yang kita bisa lihat ini potensinya. Kadang-kadang kita ini karena terlalu sempurna keinginannya ya, yang dilihat akhirnya kekurangannya saja. Padahal yakinlah bahwa setiap anak kita ini membawa potensinya masing-masing ya. Lanjut Mas. Nah, ini contoh-contoh ya Bu, kasus ya, contoh kasus anak-anak yang kena mental. Ini saya contohkan kasus nyata ya, dari berbagai kasus yang pernah kami tangani, pengalaman praktek dan sebagainya. Ini contoh anak X, perempuan 10 tahun, sebelumnya anaknya ceria, aktif ya, tapi 2 minggu terakhir ini murung, lebih banyak menarik diri dari teman-temannya ya. Orang tuanya mengatakan bahkan akhir-akhir ini sering mengeluh sakit kepala, susah tidur ya. Anak X juga kehilangan minat terhadap melukis yang dulu sangat disukainya. Ini contohnya ya. Kalau ditanya gimana Nak? Ya nggak apa-apa kok Bu. Nggak apa-apa tapi sering sakit kepala. Nggak apa-apa tapi susah tidur. Nggak apa-apa tapi nafsu makan menurun. Nah ya, kalau sehari 2 hari normal ya Bu. Tapi kalau terus menerus lebih dari 2 minggu, patokannya 2 minggu ya Bu, ini sudah kita sebut masalah atau gangguan ya. Jadi kalau anak-anak kita ini kena masalah normal ya, kita juga dalam hidup kita mungkin sering ada masalah itu bikin kita nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, kadang-kadang was-was ya, gelisah, pengen nangis ya. Rasanya normal kalau sesekali, apalagi kalau ditinggalkan orang yang dicintai ya, atau kehilangan benda yang sangat disukai, benda kesayangan hilang, dicuri orang, sedih normal ya, sampai nggak mau makan ya, nggak mau mandi mungkin ya, nggak bisa tidur, sesekali normal ya, beberapa hari normal, tapi ingat berturut-turut lebih dari 2 minggu udah nggak normal lagi ya. Ini mungkin punya masalah ya, kalau mungkin sehari 2 hari ya kita amati ya, tapi nanti kalau sudah lebih dari 2 minggu ini berbahaya. Kemudian contoh berikutnya, anak Y, laki-laki 12 tahun, sudah 1 pekan terakhir ini tidak semangat ke sekolah. Punya banyak alasan supaya nggak sekolah ya. Ekspresi wajahnya tampak selalu tidak nyaman, sering nggak fokus, kayak sulit konsentrasi. Kalau ditanya kadang, gitu ya,
kayak nggak fokus ya, tidak konsentrasi, banyak melamun, nggak nafsu makan. Itu juga termasuk masalah kesehatan mental. Berikutnya, contoh lagi, anak Z ya, laki-laki 9 tahun merasa prihatin dengan nilai matematika. Ini orang tua ya, prihatin dengan nilai matematika anaknya sudah 2 pekan ini nilainya 0, 0, 0. Padahal sebelumnya nilainya bagus untuk pelajaran matematika ya. Ketika ditanya anaknya emosi ya. Anaknya emosi mengatakan, saya ini memang bodoh Bu, ya, nggak bisa matematika, makanya dapat 0. Contoh ini ya, dan tidak layak mendapat nilai tinggi. Ini contoh tapi nyata ya Bu, ini contoh nyata kasus anak kena mental. Dari yang nilainya bagus, tiba-tiba anjlok, jeblok. Ketika ditanya, aku ini memang bodoh gitu ya. Ada lagi kasus remaja ini ya, 19 tahun mengatakan sudah 2 minggu nggak bisa tidur, nggak konsentrasi kalau kuliah. Ya, mengatakan stres karena orang tua dan keluarga besarnya selalu nanya, kok kamu nggak punya pacar? Nah, ya, dia mengatakan terbebani dengan pertanyaan dari keluarga besarnya. Jadi kalau arisan sampai nyumput, ya, karena sekarang kan musim LGBT, ya, LGBT katanya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Jadi kalau orang tua, sebagian orang tua itu kalau anaknya sudah kuliah nggak punya pacar, was-was, normal nggak ya anak saya ini ya? Jadi tiap hari yang ditanya, kok kamu nggak punya pacar, kok kamu nggak punya pacar ya? Anaknya stres ya, ditanya terus kok nggak punya pacar, ya, sampai nggak bisa tidur. Ini juga pengalaman nyata ya yang kami pernah hadapi. Sampai 2 minggu nggak bisa tidur, gelisah, bolak-balik. Kuliah itu katanya nggak konsentrasi, stres Bu. Tiap hari ditanya, nak kok kamu nggak punya pacar? Masa ganteng kayak kamu nggak punya pacar? Ya. Jadi yang bikin anak kena mental siapa? Ya, orang tua sendiri. Ya, bisa orang tua sendiri, bisa dari guru, bisa dari teman, ya, bisa dari mana saja. Ya, sumber masalah anak kena mental. Nah, ya. Tadi karena kita niatnya tadi mau belajar sepanjang hayat ya, kita harus tahu dulu ciri-ciri ini supaya kita bisa mencegah atau bisa mendeteksi lah ya gejala-gejalanya supaya tidak terjadi yang lebih parah. Contoh lagi ya, ini anak laki-laki 11 tahun. Setelah bagi rapot langsung masuk kamar, gak keluar kamar lagi sampai malam hari. Meskipun sudah diketuk berulang kali. Akhirnya malam dibuka paksa, tampak anak A sudah meninggal dengan leher tergantung ya di plafon kamarnya. Itu ternyata apa Bu? Dari kelas 1 sampai kelas 5 dia ranking 1 terus. Kelas 6 dia ranking 2. Anak nggak siap kalah. Ya. Anak nggak siap kalah. Nggak siap mental dia jadi ranking 2. Karena dari kelas 1 sampai kelas 5 selalu ranking 1. Ya. Jadi waspadai juga anak yang terlalu pintar. Ya. Kadang-kadang dia tidak siap. Iya, dengan kekalahan. Ya, selalu terbiasa jadi pemenang, ya, nggak siap dia jadi orang yang kalah. Ya. Kemudian ada kasus lagi, ini nyata juga ya Bu kasusnya, bukan fiktif. Kemudian anaknya laki-laki 12 tahun sudah 1 pekan terakhir ini merengek minta disunat karena malu, sudah kelas 6 belum sunat. Tapi dia minta disunat, bapaknya bilang sabar ya nak, duitnya belum cukup, nabung dulu ya. Sekarang biaya sunat mahal. Nggak tiap hari ada bakti sosial hitanan gratis, ya. Jadi suruh sabar, anaknya udah dibully di sekolah, udah kelas 6 loh belum disunat ya. Akhirnya apa? Ketemu sama tetangganya udah meninggal kondisi gantung diri di kebun tetangganya. Waktu itu ini kasusnya Natar ya, di Natar. Nyata ya Bu ya. Jadi anak-anak ini ya nggak sama, walaupun mungkin produk kita ya. Artinya nggak sama dengan ibunya. Mungkin ibunya strong, ya, superwoman, ya. Ada masalah, hadapi. Ada masalah, tuntas, selesaikan, ya. Tapi ternyata anak yang produk kita saja belum tentu sama kuat mentalnya dengan kita. Ya tadi karena anak ini unik, ya. Nah, kita belajar dulu, ya. Jadi yang disebut sehat mental itu apa, Ibu-ibu? Jadi sehat mental itu bukan sekedar nggak gangguan jiwa. Ya, jangan berpikir karena kita di sini cantik-cantik, ya,
rapi, nggak kayak yang di jalanan mungkin ya, ada yang rambutnya gimbal, nggak pakai baju, pasti kita sehat mental. Belum tentu ya, ibu-ibu ya. Ya, jadi sehat mental itu bukan berarti kita nggak gangguan mental, seperti orang yang mungkin di jalan-jalan ya, yang ngamuk-ngamuk, ngomong sendiri ya, makan sampah sembarangan, ya itu yang disebut gangguan mental yang parah, ya. Tapi gangguan mental ini kan rentangnya ya, kesehatan mental itu dari sehat, beresiko, kemudian gangguan. Nah, ya kadang-kadang kita ini sudah masuk kategori resiko. Ya, alhamdulillah mungkin karena rajin pengajian, rajin ikut majelis taklim, akhirnya dari sudah beresiko balik sehat lagi, ya. Di rumah tadi mungkin ada yang marah-marah, ya, kesel dan sebagainya, sudah mengarah ke resiko-resiko ya. Hari ini ketemu ibu diajak nyanyi sama Bu Badiah, sehat lagi, alhamdulillah. Tapi nggak semua orang bisa ya Bu, kalau ada masalah itu terus dalam kondisi resiko terus sehat lagi, dalam kondisi resiko sehat lagi. Ada yang nggak mampu akhirnya menjadi gangguan, ya. Apalagi ibu-ibu ini rentan sekali kena masalah kesehatan mental. Karena ada faktor kita ini apa Bu? Faktor hormon, ya. Hormon tiap bulan, ada yang datang bulan. Nanti hamil, hormonnya berubah lagi, ya. Melahirkan, hormonnya berubah lagi, ya. Punya anak, berubah lagi. Banyak faktor yang mempengaruhi, terutama dari faktor hormon. Jadi perempuan ini sebenarnya lebih rentan, lebih beresiko kena masalah mental, ya. Karena dipengaruhi dari dalamnya ada hormonnya, ya. Tiba-tiba nangis nggak jelas, ya, anak-anak taunya mau datang bulan. Tiba-tiba marah-marah, nggak jelas, oh ternyata mau halangan misalnya ya. Itu perempuan ya lebih beresiko. Maka perempuan ini yang harus lebih kuat mentalnya ya. Karena bukan hanya faktor dari luar, tapi dari faktor dari dalamnya pun banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Termasuk mau menopause pun ya, banyak perubahan-perubahan hormon ya yang membuat fisik nggak nyaman, akhirnya juga bisa beresiko kena masalah kesehatan mental ya. Balik lagi ke sini, jadi sehat mentalnya apa ibu-ibu? Sehat mental ini ternyata sangat komprehensif. Disebut mental itu kalau fisiknya berkembang dengan baik ya, kemudian jiwanya baik ya, spiritualnya, sosialnya baik, sehingga ya cirinya satu, orang yang sehat jiwa itu dia menyadari kemampuannya. Dia tahu kekurangan dirinya, dia tahu kelebihan dirinya, dan bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi nggak neko-neko lah ya bahasanya. Orang sehat jiwa itu dia nggak neko-neko. Dia tahu kelebihannya, dia tahu kekurangannya. Ya, dengan kelebihannya dia bisa bersyukur, dengan kekurangannya dia bisa bersabar. Ya, itu orang yang sehat mental. Jadi nggak sehat mental juga kalau tiap hari ganti baju baru bagus, tapi ternyata hasil pinjol. Sekarang kan lagi tren ya pinjol. Saya dapat laporan tuh dari tetangga saya. Umi katanya tetangga di kampung saya itu ada ibu-ibu sekarang sedang dicari-cari. Ternyata dia pinjol. Pantesan kata kita orang gaya banget katanya. Tiap hari bajunya bagus katanya, emasnya penuh, ternyata pinjol. Sekarang orangnya katanya hilang, dikejar-kejar ya sama debt collector karena pinjol. Jadi nggak bisa juga seperti itu ya. Saya dulu punya pasien ya Bu, pasien di rumah sakit jiwa. Itu saya baru datang, aduh ada ibu cantik sekali nih ya, kayak bukan pasien gitu ya. Dandan gitu, saya ajak ngobrol, ibu dari mana, ada masalah apa, kok dibawa ke rumah sakit, ya, oh nggak ada masalah katanya, saya ini sedang bersembunyi, karena saya ini orang kaya Bu, harta saya lagi diincar orang katanya, jadi saya bersembunyi rumah sakit jiwa, karena orang pasti nggak mungkin kan nyari ke rumah sakit jiwa tuh pasti nggak ketemu. Orang nggak mungkin kan mikir nyumput kok ke rumah sakit jiwa gitu kan. Jadi saya cari yang paling aman nih katanya ke rumah sakit jiwa. Terus saya tanya ya, ibu kalau
ibu orang hebat, kok ini status rawat inapnya pakai BPJS sosial. Ya, kan kita ada BPJS sosial ya. Katanya orang kaya kok pakai BPJS sosial. Terus dia bilang gini, oh iya Bu, sengaja. Kalau BPJS murni atau bayar sendiri, kan ketahuan kalau saya ini orang kaya. Ya, terus ya, dia bilang, Ibu, saya ini punya pesawat Bu, katanya, di Bandara Raden Intan. Sini, mana itu pena Ibu, buku saya catat ya. Kalau Ibu ketemu pesawat dengan kode terbang ini punya saya Bu, pesawatnya, katanya. Wah, pokoknya ya. Nggak lama, terus ada bapak-bapak datang. Saya tanya, rupanya adiknya. Pak, saya bilang, ada apa ya Pak? Kata saya, ini kan dia nggak ngamuk ya. Nggak ngamuk, nggak berisiko mencederai diri sendiri, orang lain, lingkungan. Artinya nggak mau bunuh diri, nggak mau bunuh orang, kenapa harus dirawat? Kalau yang kasus seperti ini bisa berobat jalan, saya bilang. Ya, kita menyebutnya ini waham kebesaran. Ngaku-ngaku, nggak sesuai dengan realita tadi, nggak sesuai kemampuan. Ya, saya bilang yang kayak gini ini rawat jalan aja, nggak usah rawat inap. Ya, yang rawat inap itu biasanya yang tadi ya berisiko mau membunuh orang atau mau bunuh diri atau mau menghancurkan lingkungan ya, ngamuk-ngamuk itu. Terus kata adiknya, nggak bisa Bu, bangkrut saya Bu. Tiap hari katanya dia panggil taksi, jalan katanya. Kerjanya nanti tagihannya sampai ratusan ribu Bu sama saya. Kemana-mana pakai baju bagus, baju istri saya katanya dipakein. Udah saya bilang sama tukang-tukang saksi ini, kalau ayu saya ini mau naik taksi, jangan mau, katanya dia ini orang miskin, nggak punya duit, katanya. Ganti dia Bu, nggak pakai taksi, pakai ojek. Ya, pokoknya mau dia jalan kayak orang kaya gitu ya. Ini termasuk yang tadi kriteria pertama ya. Ya, jadi dia tidak menyadari kemampuannya. Ya, yang ini nggak sehat mental, ya, nggak tahu kelebihannya, nggak tahu kekurangannya. Taunya pokoknya dia orang kaya, ya, berlagak seperti orang kaya. Padahal ternyata, ya, pakai aksesoris ya, istri adiknya, ya, pakai semua barang-barang adiknya, kerjanya jalan-jalan nanti adiknya suruh bayar, ya, maunya makan enak, ya, tapi orang lain yang suruh bayar. Ya, nah ini. Yang kedua, dapat mengatasi tekanan atau stres yang wajar dalam hidup. Ya, jadi ciri orang sehat mental ini bisa mengatasi stres yang biasa dalam kehidupan. Apa contohnya stres yang biasa? Tanggal tua, ya. Tanggal tua, duit tinggal sedikit. Oh ya udah ya, menunya nggak usah macem-macem lagi ya. Tinggal tahu, tempe, ya. Telur, ya jadilah potong berapa ya. Itu maksudnya kita bisa mengatasi stres. Bukan kemudian tanggal tua kita jerit-jerit karena uang habis, ya, teriak-teriak enggak. Atau nangis, ya Allah menderita benar saya tanggal segini dan nggak punya duit gitu ya. Enggak ya. Artinya yang namanya kita bisa mengatasi stres yang wajar dalam hidup ya. Atau misalnya ya tetangga ya beli mobil baru, nggak usah nangis ya. Alhamdulillah tetangga saya bahagia, kan gak jadi beban kita ya. Ya, saya dulu pernah Bu kasus di Sri Bawono menangani ibu yang percobaan bunuh diri minum itu racun rumput. Ketahuan sama anaknya pulang sekolah. Jadi kami sama puskes, karena dulu saya penelitian saya ya di daerah Sri Bawono, Lampung Timur itu untuk pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kami datangi ya. Ibunya diam aja nangis gitu ya. Saya tanya, apa yang menyebabkan ibu mau bunuh diri? Dia bilang, ya dalam bahasa Jawa ya isin, aku isin, kata dia. Tetangga pulau rumahnya wis gedong, depan gedong, samping gedong, kiri gedong. Rumah saya masih lantai tanah katanya, masih pakai papan. Stres, jadi stres cuma karena tetangganya rumahnya jadi lihat rumah renovasi, tetangga renovasi rumah, tetangga kiri kanan renovasi rumah, kok dia masih lantai tanah, masih pakai papan, stres, isin katanya, malu katanya.
Jadi sampai mau bunuh diri minum racun rumput karena memang petani ya. Racun rumput, ketahuan sama anaknya, untung ketahuan. Ya kalau kita lihat ya Allah Bu, kecil amat masalahnya ya kalau kita pikir. Tapi ya itulah tadi manusia unik ya, unik. Ya. Kalau ibu-ibu ya kayak saya ini ke rumah sakit jiwa ya Bu, kadang-kadang ya Allah ada anak kecil ya, masih kecil ya, masih SD, itu dimasukin rumah sakit jiwa kenapa? Stres mau bakar rumah gara-gara nggak dibeliin HP. Ada yang karena nggak dibeliin motor. Ada karena cuma apa? Susah ketemu pembimbing, mau bimbingan, skripsi. Padahal itu kan maksudnya hal-hal yang biasa ya. Namanya hidup itu nggak semuanya harus bahagia terus ya. Jadi ada juga tantangannya, biar ada cerita ya. Oh, ibu dulu hebat loh ya, nunggu pembimbing berjam-jam tapi ketemu, tapi terus bisa, terus wisuda, kan keren ya. Ada perjuangannya. Ini susah ketemu pembimbing ya, stres ya. Ada yang sampai bakar. Itu bapak-bapak waktu kami pernah ketemu itu ya, bapak-bapak muda lah ya, tesis. Itu sampai tesisnya dibakar ya, ngamuk, dibawa ke rumah sakit jiwa, S2 itu. Ya. Alasannya dicoret terus sama pembimbing, dicoret terus sama pembimbingnya, ya. Jadi banyak sekali ya kita lihat, sebenarnya itu kalau kita lihat sebenarnya itu stres yang wajar ya. Stres yang harusnya bisa dilewati, harusnya jadi tantangan kita ya. Tapi ternyata nggak semua orang kuat ya, itulah disebut manusia itu unik ya. Yang ketiga ya, orang yang sehat mental itu dia bisa bekerja secara produktif. Kalau dia ibu rumah tangga ya dia bisa mengurus rumah tangga ya. Kalau dia anak-anak pelajar bisa belajar dengan baik ya. Kalau dia mahasiswa dia kuliah mengerjakan tugas ya. Kalau dia bapak-bapak ya dia bekerja mencari nafkah ya. Itu yang disebut bekerja secara produktif, bermanfaat. Yang keempat, bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan manfaat untuk komunitasnya. Artinya bukan cuma pergi masuk rumah kunci, pergi masuk rumah kunci, ya, nggak bergaul. Ya. Dulu di tetangga saya Bu, alhamdulillah saya membandingkan ada dua ya. Waktu itu pernah musim PHK ya, tahun berapa itu ya, musim PHK. Ada tetangga kami yang kerjanya tadi keluar kerja, pulang kerja, masuk ke rumah kunci ya. Nggak ada yang tahu kalau dia ini kena PHK. Sementara ada satunya ini rajin ke masjid. Bapak-bapak nanya, Pak kok tumben? Dulu biasanya ke masjid ini cuma Isya sama maghrib sama Isya. Kok sekarang 5 waktu di masjid terus gitu ya? Dia cerita, saya ini kena PHK. Oh PHK, di tempat saya aja gitu ya. Yang satu Bu, Pak tempat saya aja, tempat saya aja. Jadi orang yang bergaul dan yang nggak bergaul ya, ketika PHK, yang satu nggak ada yang tahu karena dia nggak pernah bergaul. Tapi yang satu karena rajin ke masjid, orang satu masjid tahu dia PHK, banyak yang nawarin pekerjaan ya. Artinya manusia sehat mental itu juga cirinya ya tadi bisa bergaul, bisa bersosialisasi, apalagi kemudian bisa bermanfaat untuk komunitas atau masyarakatnya ya. Lanjut Mas. Nah sekarang kita lihat apa saja sih cirinya anak ya. Anak kalaupun sudah nggak ada anak kecil, mungkin nanti cucu, ponakan ya, atau mungkin anak tetangga ya. Apa cirinya? Nah pertama, anak yang kena mental itu cirinya mengalami perubahan suasana hati ya. Sedihnya berkepanjangan. Kalau sedih normal ya, nggak dibeliin misalnya es krim, sedih, nangis, oh normal. Tapi sedihnya itu berkepanjangan, berhari-hari kelihatan murung, di kamar, nggak mau makan, ya, nggak mau mandi, atau kelihatan tidur terus, ya, atau nggak bisa tidur, ya, perubahan suasana hati, mudah marah. Cirinya apa tadi Bu? Berkepanjangan, ya. Jadi kalau sehari 2 hari normal, tapi kalau sudah sampai lebih 2 minggu itu bahaya sekali ya. Jadi amati anak yang mengalami perubahan suasana hati berkepanjangan ya, sedih, marah, frustasi tapi berkepanjangan. Yang kedua ciri anak kena ke mental itu dia menarik diri
Ya, menarik diri. Ini pernah kasus menarik ya Bu, di Filipina ini kasusnya udah lama ya, tapi menarik menurut saya ya. Anak ini biasanya aktif di sekolah. Sudah 2 minggu ini gurunya, teman-temannya bingung. Anak ini kok tiba-tiba pendiam, jam istirahat nggak mau keluar, ya. Ditanya hanya ngangguk geleng, ya. Ditanya ada apa nggak mau jawab, ya. Tapi tiba-tiba dia menarik diri dari lingkungannya yang biasanya aktif mau main, ini enggak. Pokoknya jam istirahat pun dia di kelas aja. Dipanggil di ruang konseling nggak mau jawab, cuma yang geleng ngangguk diem. Sampai gurunya bingung. Dia rujuk lagi ke psikolog yang profesional lagi, nggak ketemu. Akhirnya sepakat bawa ke rumah sakit aja. Di rumah sakit diperiksa, ya, ibu-ibu ternyata di belakang punggungnya ini banyak bekas siksaan. Ibu-ibu kita bisa menebak ya, kalau siksaan dilakukan di tempat yang tersembunyi, pasti pelakunya siapa? Iya Bu, orang satu rumah. Kalau orang lain kan ditonjok pasti ketahuan, ya kan? Mau ditonjok apa lebam-lebam di muka atau di tangan atau apa, tapi kok di belakang ada bekas sundutan rokok, ya, ada bekas luka. Diperiksa, gurunya terkaget-kaget. Anak yang sudah selama ini ceria, ya, kok tiba-tiba pendiam, sudah 2 minggu diamati, tapi terus ditanya nggak pernah mau jawab. Tapi tidak menyangka, ya, ketika akhirnya dibawa ke konselor, nggak juga, dibawa psikolog yang nggak mau juga cerita, bawa ke rumah sakit, kata dokter periksa seluruh tubuhnya, ternyata di punggungnya banyak sekali bekas luka. Ketika ditanya siapa pelakunya, walaupun kita semua sudah bisa menyimpulkan ini pasti orang satu rumah, kalau melakukannya di tempat tersembunyi, biar nggak ketahuan kan, sudutnya di punggung, disiksa tuh suruh buka baju, ya. Entah bagaimana caranya, ada bekas sabetan ikat pinggang, ada bekas sulutan rokok yang sudah mengering, ya. Tapi anak ini nggak mau bicara siapa pelakunya, ya, ketakutan pasti. Sampai berbagai cara dilakukan, nggak bisa juga menceritakan. Akhirnya apa caranya Bu? Bawa terapi bermain. Jadi anak ini dibawa ke pinggir pantai, dikasih mainan sebanyak-banyaknya, kemudian dilepaskan. Jadi para psikolog, ya, konselor yang mengamati dari jauh, anak itu nggak bisa melihat. Jadi anak itu tengok kiri kanan, semuanya kelihatannya nggak ada siapa-siapa, ya, nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya lama nunggunya, ya, sejam 2 jam anak itu cuma diam memandangi pasir, laut, ya, mainan-mainan. Tapi akhirnya apa kemudian? Pelan-pelan dia bikin boneka pasir itu, ya. Ternyata dia tulis ini, mom, dad, ayah, ibu, ini kasus di Filipina, ya. Brothernya, sisternya dia tulis. Setelah itu dia pandangi, ya, bentukan orang-orangan dari pasir laut ini. Kemudian dia ambil truk, ya, truk-trukan yang disiapkan semuanya permainan di situ. Dia ambil truk itu, dia gilas sekencang-kencangnya, itu sosok ayahnya yang dibuat sendiri, dia hancurkan. Dan waktu menggilasnya itu, ya, diamati dari jauh itu mukanya itu penuh dengan kemarahan, ya. Dari situ polisi langsung bisa menangkap ayahnya, walaupun anak tetap tidak mengakui dan ayahnya juga tidak mengakui. Tapi dari situ sudah bisa diambil kesimpulan, karena nggak semua anak itu bisa menyampaikan, ya, apa yang dia rasakan. Nggak semua anak bisa menceritakan, ya, apa yang mereka rasakan, karena mungkin dipengaruhi tadi ketakutan, ancaman, ya. Jadi menarik diri dari sosial. Jadi kalau ada ibu guru, ya, mati kalau anak-anak yang tiba-tiba diem, ya, nggak mau bergaul, ini pasti ada sesuatu, ya. Yang ketiga, perubahan pola tidur dan makan. Bisa tambah makan terus atau tidur terus, ya, atau nggak mau makan atau nggak bisa tidur, ya. Jadi perilaku tidak biasanya. Kok sekarang maunya tidur terus atau makan terus, ya. Kalau saya dulu punya pasien bipolar, ibu-ibu tahu ya, bipolar. Bipolar itu dia bisa berubah, ya, dari yang diam tiba-tiba menjadi orang yang hiperaktif, ya. Dulu pasien saya di rumah sakit jiwa Bogor itu ada, baru datang pasien baru, ya, dia langsung ngomong gini, Bu, kenalan Bu.
Ibu jangan takut sama saya ini bukan gangguan jiwa, saya ini cuma bipolar, dia bilang. Cuma bipolar, saya ini kalau lagi kambuh maniknya, saya justru dibawa rumah sakit jiwa, karena kalau enggak saya ngeluyur, ngomong terus. Ya, nggak makan, nggak tidur, katanya sampai kurus. Makanya saya kalau kambuh maniknya, saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau depresi saya yang kambuh, saya justru dipulangkan. Karena maunya saya tidur, terus makan, terus tapi di kamar aja, nggak mau kemana-mana. Dia sudah paham sekali ya bipolarnya. Kalau lagi kambuh, kan bipolar tuh jadi manik depresif. Ya depresif tuh alam perasaannya tertekan, sedih. Ya, kalau saya lagi kambuh depresi, kata dia saya justru maunya makan, terus tidur, terus tapi di kamar aja, nggak mau kemana-mana. Tapi kalau lagi kambuh yang maniknya, malah maunya keluar, ngomong, jalan, semua orang diajak ngomong. Di rumah sakit jiwa itu juga sampai malam, orang tidur aja dia bangunin. Mau ngomong, jalan, mondar, mandir, ya. Nah, jadi perubahan pola tidur dan makan yang tidak biasa ini juga diwaspadai sebagai salah satu ciri anak ini sedang kena mental. Ya. Yang keempat, kecemasan yang berlebihan. Was-was ya. Biasanya orang yang kecemasan berlebihan, cirinya apa Bu yang bisa kita lihat? Sedikit-sedikit dia ngomongnya, jangan-jangan nanti kalau aku sekolah aku diketawain, jangan-jangan nanti aku diledekin, jangan-jangan nanti aku, ya. Orang penyakit cemas itu disebut dengan penyakit jangan-jangan. Karena dikit-dikit ngomongnya jangan-jangan. Anak yang sering dibully itu biasanya kalau nggak mau sekolah dia bilang nanti jangan-jangan aku diledekin lagi, jangan-jangan aku diomongin lagi, ya, jangan-jangan. Jadi was-was itu ditandai dengan ngomong jangan-jangan, ya. Samalah dengan ibu-ibu misalnya ya, udah sampai di kantor, jangan-jangan kompor belum dimatiin ya, jangan-jangan rumah belum dikunci ya, jangan-jangan air belum jangan-jangan. Kalau sesekali normal ya Bu, namanya kita kadang lupa. Tapi kalau hampir setiap hari jangan-jangan ya. Apalagi kalau kemudian terkait dengan hal lain. Saya dulu punya teman ya Bu di daerah Pemiling BKP, itu sampai akhirnya mau ini ya Bu, mohon maaf ya, sampai mau membunuh suaminya. Itu dari rasa minder ibu yang tidak bekerja di rumah, ya, merasa tidak percaya diri. Dia selalu saja merasa was-was kalau suaminya kerja itu ada apa-apa ya. Jadi kalau pulang itu sampai diciumin baju suaminya, baunya beda, jangan-jangan kamu ini ya sama perempuan ya. Sampai di sini ya diperhatiin, ini kenapa merah katanya, kamu dicium perempuan ya. Jangan terus ya. Sampai suaminya capek ngomongin, saya ini naik bis, kata suaminya. Aroma di bis itu kan macem-macem ya. Jadi kalau pulang itu juga baunya udah macem-macem ya. Jangan baunya berubah dari berangkat sampai pulang sudah curiga. Jangan-jangan kamu selingkuh, jangan-jangan ya kamu main perempuan, jangan-jangan pokoknya ya. Itu sampai kami datang ya Bu, karena suaminya sampai telepon kami ya. Sampai suami istrinya itu curiganya itu sampai akhirnya merasa apa ya? Maksudnya kalau sampai kamu itu ya, maksudnya selingkuh, saya bunuh gitu ya. Nah, dari hal-hal kecil sederhana gitu ya. Oh, iya kan saya ini nggak cantik kayak teman-teman kantor kamu. Saya ini kan ya beda. Saya ini kan nggak kerja ya, nggak seperti teman-teman kantor kamu ya. Selalu begitu ya, was-was ya. Pada anak-anak juga begitu. Apalagi kalau anak-anak yang pernah dibully ya, itu biasanya mentalnya gitu. Tiba-tiba malas ke sekolah. Jangan-jangan nanti aku dibully, nanti aku diejek, jangan-jangan aku ya. Dulu saya pernah ya Bu, mahasiswa saya, itu bimbingan skripsi saya, itu penelitian di satu sekolah, anak SMA itu mau bunuh diri karena tiap hari dibully karena mukanya jerawatan. Ya itu yang saya bilang, perempuan ini mudah kena mental karena ada hormon ya. Jadi dia ini benar-benar yang orang tuanya itu sudah membawa ke spesialis kulit tapi tidak sembuh-sembuh.
Dokternya bilang ini mungkin karena hormon ya. Jadi kalau dia mau datang bulan itu, jerawatnya ini makin menjadi yang besar-besar gitu. Sampai dipanggil teman-temannya angel. Bagus sebenarnya ya, angel, namanya bukan angel. Tapi diledek angel, tapi kemudian angel hell katanya. Angel itu apa? Bidadari neraka kata temennya, karena mukanya jerawatan. Jadi tiap mau berangkat sekolah itu ada saja alasannya. Yang sakit perut nggak mau sekolah, yang pusing nggak mau sekolah. Karena jangan-jangan nanti aku dibully lagi, jangan-jangan aku diejek lagi, ya. Sampai dia pada fase ya minta berhenti sekolah, ya. Katanya mau homeschooling aja, pernah mau bunuh diri. Kenapa katanya aku terlahir ini dengan kulit yang begini, ya, jerawatan. Dokternya bilang ini hormonal banget. Mungkin kalau nanti kamu sudah ya nggak remaja lagi, ya, hormonnya sudah stabil, mungkin nanti sudah mulai berubah. Tapi anak ini udah kena mental duluan, karena dipanggil temannya angel hell. Yang kelima, ya, gejala fisik. Ya, ini ya ciri-ciri anak kena mental nih. Tiba-tiba sering sakit kepala, sering sakit perut, ya, sering banyak pokoknya keluhan. Apalagi kalau mau ujian, tiba-tiba sering sakit kepala, sakit perut. Tapi kalau terus menerus ya, kalau sesekali kan tadi normal ya. Tapi kalau terus menerus waspadai, harus diajak ngobrol nanti ya dari hati ke hati. Apa yang terjadi sampai dia mengalami berbagai gejala seperti ini ya. Yang keenam, yang paling parah bisa jadi dia sampai terlibat perkelahian. Ya, anak yang dibully terus menerus merasa harga dirinya jatuh ya, bisa jadi sampai akhirnya ya memukul orang atau membahayakan orang lain ya, atau bahkan bisa jadi sampai membunuh. Ya, ada kasus menarik sekali ya, pernah saya baca kisah pembunuhan cuma karena ya pacarnya itu menolak untuk dinikahi. Jadi anak laki-laki ini anak emas lah dalam keluarganya. Ibu-ibu hati-hati ya yang punya anak laki-laki. Kita ini kadang budaya kita menganggap anak laki-laki ini luar biasa, diperlakukan seperti raja. Akhirnya apa? Sampai besar itu dia pantang ditolak. Karena selama ini pengasuhan orang tuanya itu apa maunya diturutin. Anak laki beda dengan anak perempuan. Ini ya sudah ini ya bias gender ini ya. Jadi dia bilang dia dari kecil tuh pantang yang namanya ditolak, apalagi dia ganteng dari keluarga kaya. Jadi pacarnya ini juga cantik dari keluarga kaya. Nah, tapi kemudian ketika dia mengajak pacarnya ini menikah, pacarnya ini bilang nggak mau, karena pacarnya melihat karakter kepribadian laki-laki ini nggak bisa dijadikan suami, ya, karena orangnya temperamental, ya apa maunya harus dituruti, ya. Berlaku sewenang-wenang, merasa dirinya itu tinggi, ya, nggak pantas diinikan ya, direndahkan. Sampai akhirnya ketika pacar ini menolak, saya nggak mau nikah sama kamu, ya, apa yang dia lakukan? Itu pacarnya itu bukan hanya di ini ya, jadi disiksa. Dia bilang ya udah kalau gitu kita ngomong dari hati ke hati ke rumah saya. Ternyata di rumahnya itu sudah dia kosongkan, cuma algojo di luar ditaruh, jangan sampai pacarnya ini kabur. Disiksa ya. Yang apa ditonjok, yang di ini, pokoknya pada saat visum itu semua tubuhnya ini penuh penyiksaan. Bahkan terakhir dia diperkosa, sudah itu dia dimutilasi, di lehernya itu dipotong benda tajam yang dengan sekali tebas. Ya, jadi setelah dianalisis ya, psikolog itu forensik itu mengatakan psikologi kriminal ya, kriminologi, menganalisis anak ini, si laki-laki ini dari kecil memang sudah salah pengasuhan, ya, tidak pernah keinginannya ditolak, ya, semua keinginannya dipenuhi terus, sehingga bahkan ketika dia merasa nih orang pasti mau jadi istri saya, ketika dia menolak dia merasa katanya harga dirinya jatuh, dia merasa direndahkan, diremehkan gitu. Oh iya, ya. Nah, baik ibu-ibu langsung. Jadi bagaimana sebelum ciri-ciri ya, apa penyebabnya? Apa penyebabnya ya? Apa saja yang menyebabkan anak muda kena mental? Ya ini sebenarnya
di Al-Quran ya, Quran surat Al-Baqarah itu sudah diingatkan bahwa memang namanya dalam hidup itu pasti ada ujian ya, nggak semuanya itu baik-baik aja, mulus-mulus aja ya. Di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan nafsim minal amwal wal anfus was samarat wabasyiris sabirin ya. Bahwa kita semuanya akan diuji ya, dengan berbagai cobaan, ketakutan, itu ujian ya. Jadi harus kita sampaikan juga ke anak-anak kita, ujian hidup itu ya nggak selalu bahagia ya kan, bahagia juga ujian ya, nggak semuanya itu dalam kondisi bahagia, karena kita diuji ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dikit dulu ya Bu ya, sampai ke penyebab. Apa saja penyebabnya? Nah, ibu-ibu jangan lupa ya, anak ini warisan kita. Kita ini memberikan warisan bukan cuma bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, ya, rambut keriting, rambut lurus, tapi juga kita mewariskan sifat, kepribadian kepada anak kita. Jadi kalau anak kita mudah cemas, tengok dulu diri kita. Jangan-jangan memang kita juga ibu yang pencemas. Karena ibu yang mudah cemas juga akan membuat anak yang lahir ya mewarisi genetik kita, mewarisi juga kromosom kita, hormon kita. Jadi anak yang pencemas bisa juga warisan kita. Faktor genetika itu tidak bisa dibuang ibu-ibu. Sudah dilakukan penelitian di dalam di luar negeri. Anak yang mudah sedih, jangan-jangan ibunya juga memang dulunya mudah sedih ya. Jadi faktor genetika dari ibu, dari ayah, dari nenek, kakek, 3 generasi ke atas yang mempengaruhi ya. Jadi yang masih mempengaruhi 3 generasi ke atasnya. Yang kedua, trauma masa kecil. Anak yang mudah kena mental bisa jadi dulu pernah jadi korban pelecehan ya, pernah korban pelecehan fisik, pelecehan emosi, atau yang sekarang kita sebut bullying ya, dibully sama temennya, atau bahkan sampai seksual. Ibu-ibu, kami pernah menangani kasus di Tulang Bawang ya Bu, ini menyedihkan sekali. Ada visum ya, visum katanya sampai visum sama 5 orang. Hah, visum 5 orang ya, ada apa? Ternyata apa Bu? Ada anak 3 saudara, kakak, ya ini 3 saudara ya, kakaknya SD, adiknya TK, adik bungsunya belum sekolah. Ini satu keluarga, laki semua. Ya, dilaporkan. Ibunya sudah curiga, ibunya bilang, saya ini selalu curiga, kenapa anak saya ini kalau main di kamar pintunya tuh selalu dikunci. Saya tanya, nah kenapa sih harus dikunci? Kata kakaknya, nggak apa-apa kok Bu, biar asik aja kita mainnya. Ibu, jadi dikunci. Kalau main semuanya dibawa adiknya ke dalam dikunci. Ternyata apa? Suatu hari adiknya yang bungsu ngomong, kan digali terus sama ibunya, kenapa sih Dek? Kalau main pintunya dikunci, ibunya ketok-ketok tuh nggak mau keluar. Kata adiknya, kalau main di dalam itu, kita itu sama abang disuruh buka celana semua, katanya. Ternyata anaknya yang SD mensodomi adiknya yang TK. Yang TK mensodomi adiknya yang belum sekolah. Setelah ditelusuri lagi, anaknya yang SD ternyata korban sodomi tetangganya yang SMP. Anak yang SMP ini ternyata disodomi bapak sebelahnya yang sudah disodomi karena istrinya sudah 2 tahun jadi TKW. Jadi ada 5 kasus yang divisum langsung dalam 1 hari. Bapak tetangga mensodomi tetangganya yang SMP karena ditinggal istrinya sudah 2 tahun TKW. Anak yang SMP dari awalnya kesakitan, lama-lama ketagihan, mensodomi lagi tetangganya yang SD. Yang SD mensodomi adiknya yang TK, yang TK mensodomi adiknya yang belum sekolah. Ini yang 3 saudara anak polisi. Jadi kalau udah setan itu ya menguasai ya, ternyata nggak pilih-pilih, mau anak polisi, anak tentara ya, anak ustadz ya. Artinya kita juga harus waspada ya ibu-ibu ya. Jadi ibunya bilang, saya ini sudah curiga, ibunya sampai udah luar biasa. Sudah curiga, kenapa kalau main di kamar harus dikunci? Tapi semuanya tutup mulut, diancam sama kakaknya. Sampai akhirnya keceplosan suatu hari ya. Itu yang katanya tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, adiknya ngomong, kami kalau main
itu disuruh buka celana sama abangnya. Ya, akhirnya ternyata astagfirullahaladzim ya Bu, itulah mengerikannya ya. Hati-hati sekarang. Jangan kita pikir anak kita main laki sama laki itu juga aman. Ya. Jadi kemudian ya trauma, dan itu kalau trauma ya masa kecil itu bisa mempengaruhi dia di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang tidak stabil. Anak-anak juga akan mudah kena mental kalau lingkungannya penuh dengan kekerasan ya, penuh dengan mungkin konflik ya, pertengkaran, tiap hari orang tua berantem, tiap hari orang tua ribut, atau tiap hari tetangga ribut, atau tiap hari ya teman di sekolah berantem. Itu lingkungan-lingkungan yang membuat anak kita mudah kena mental ya. Lanjut Mas. Nah kemudian bullying ya, bullying juga bisa mempengaruhi anak kita mudah kena mental. Kemudian apalagi kalau sudah sampai penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Ibu-ibu jangan sampai terjadi ya. Kalau pasien-pasien saya dulu itu yang pecandu itu ya, satu pun nggak ada Bu yang korban broken home. Jadi jangan dikirain makin narkoba itu broken home. Saya dulu punya pasien pinter-pinter, juara olimpiade, itu kena narkoba. Kenapa? Cuma karena penasaran. Remaja itu kan cirinya penasaran. Kayak apa sih makin narkoba itu rasanya? Kebetulan penasaran, ya remaja kan ciri khasnya penasaran, pengen tahu, pengen coba-coba. Kebetulan ada uang, ada yang nawarin beli. Awalnya cuma coba-coba, pengen tahu. Tapi ternyata kemudian, ya sudah pernah pakai itu, ingetnya tuh gak bisa diputus. Kalau istilah pasien saya dulu, ibu kalau mau tahu cara melupakan nikmatnya pakai narkoba, itu cuma dengan memenggal leher kami. Jadi jangan pernah make, intinya begitu. Karena kalau sudah pernah make, nanti pas liburan, liburan kita pakai itu yuk, waktu itu kita pakai kan enak kan ya. Jadi pertama coba-coba, kemudian dipakai untuk bersenang-senang. Nanti dipakai lagi kapan? Kalau ada masalah, lagi ada masalah, dulu kita liburan panjang, jalan-jalan pernah pakai itu enak, rasanya tenang. Jadi pas ada masalah, pakai itu. Setiap ada masalah beli lagi, setiap masalah ada lagi, akhirnya ketergantungan. Ya, jadi orang ketergantungan itu nggak tiba-tiba ya, coba-coba dulu, terus pakai untuk senang-senang, pakai lagi kalau ada masalah, pakai lagi ada masalah lagi, lama-lama ketergantungan. Ketergantungan itu kalau dia pakai dosis yang sama, ya nggak ngefek. Sekarang ngefek, pakai misalnya 1 mili, bulan depan 1 mili lagi nggak ngefek. Yang disebut ketergantungan itu dia minta nambah dosisnya. Bulan ini 1 mili, bulan depan minta 2 mili, bulan depan minta 2,5, 3 mili, tagih nambah terus dosisnya. Itu yang disebut ketergantungan, ya. Tapi kalau orang yang sudah sakit, pakai obat terus-menerus itu bukan ketergantungan, karena kalau sudah baik dosisnya turun, ya. Jadi kadang-kadang orang saya ini sakit, nanti kalau minum obat terus nanti ketergantungan. Bukan ya, yang disebut ketergantungan itu dosisnya itu nambah. Kalau nggak nambah, nggak bisa seperti efek yang diharapkan. Nggak ngefek katanya kalau nggak nambah dosisnya. Tapi kalau kita sudah punya penyakit kronis, darah tinggi, diabetes, nah itu bukan ketergantungan, tapi memang sudah harus ya. Justru kan kalau udah menurun gejalanya dosisnya turun ya. Nah, kemudian kurangnya dukungan emosional. Jadi anak-anak yang kurang dukungan itu maksudnya ketika dia sedih, ibunya cuek aja. Ya, dia kesel, ibunya cuek aja. Dia ranking 1, ya biasa aja, nggak dihargai, nggak dikasih pujian, ya. Kurang dukungan sosial juga, kurang dukungan emosional juga bisa membuat anak menjadi mudah sekali ya kena mental. Kemudian apalagi kalau anak kita yang punya kondisi kesehatan bermasalah, ya. Kan banyak sekali anak-anak yang diuji, misalnya dari kecil dia kena anemia, kena hemofili, yang harus berobat terus-menerus ya. Kena talasemia harus transfusi terus-menerus. Anak-anak ini yang lebih rentan mengalami juga masalah kena mental, ya. Nah, tanya jawab dulu ya. Oke, baik ya. Kita tanya jawab dulu ya, kata moderatornya. Nanti kita lanjut kembali. Terima kasih ibu-ibu, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Bagaimana ibu-ibu? Keren nggak? Waktunya itu kurang, tapi kami sudah diparti-parti oleh pengurus masjid karena kita masjidnya kurang dikit ya. Tapi saya
karena beliau tuh sangat langka kalau diundang itu kan. Jadi memanfaatkan seluas-luasnya ibu bertanya. Ya, silakan bagi yang bertanya. Karena biasanya kalau di momen seperti ini nih, ibu bismillah. Kadang-kadang penanyanya agak-agak susah. Ya, dipersilakan pada sebelah kanan saya. Depan ini ada yang bertanya. Ya, ibu atau mbak nih? Mudah kayaknya ya. Baik. Ya, silakan Pak. Saya nih. Ya. Ada ya? Oh, mana nih? Oh ya. Iya. Nah, Insyaallah ya. Itu poin ya Pak ya, mengingat waktu. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi sebutkan wabarakatuh. nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Ibu, maaf karena tidak kelihatan ibu. Tak melihat mana tak saya. Ya, Baik, dari penjelasan Ibu semuanya itu kan ini pembicaraan tentang anak-anak yang terkena mental apapun permasalahannya. Nah, kemudian ketika anak-anak itu kena mental, bagaimana caranya ketika nanti dia sudah dewasa memutus? Ya, kan itu tidak pasti semua dulu pernah mengalami yang namanya tidak baik. Nah, bagaimana caranya kita memutus supaya nanti ketika kita punya keluarga baru itu tidak terjadi lagi dan kita mencoba untuk tidak mengingat kembali. Nama siapa Pak? Namanya? Dewi. Dari sini ya? Dari lingkungan sini ya? Namanya Umi, istrinya Kang Asep. Oh, Masya Allah. Apa Ustazah? Langsung dijawab dulu saja. Ya, biar diberikan. Selanjutnya kelompok sini ya. Sebelah kiri disiapkan. Oh, dia. Ya, baik. Terima kasih Bu Badian. Bu Dewi ya, Insya Allah ya, keren ya pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu yang lain juga pengen nanya dari tadi seperti itu ya, sudah diwakili oleh Bu Dewi ya. Bagaimana kita bisa, kita semua pasti punya trauma di masa lalu, ya kan? Kita dari kecil mungkin sudah banyak sekali mengalami masalah, ujian, cobaan, ya. Pokoknya hal-hal yang mungkin menyedihkan, ya, yang membuat kita mungkin masih terkenang, ya. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan dengan tidak membawa lagi luka-luka lama, ya. Bagaimana caranya menyembuhkan luka batin di masa lalu, ya. Istilahnya tuh luka batin, ya, di masa lalu kita. Nah, seperti apa caranya? Yang paling berhasil, yang paling banyak ya berhasil dilakukan adalah dengan yang namanya ada forgiveness terapi, terapi memaafkan. Ya, iya. Jadi kan orang bilang berdamai dengan masa lalu nggak cukup dengan berdamai, tapi sampai harus ya memaafkan. Ya, seperti apa caranya? Mungkin kita perlu suasana yang tenang ya, suasana yang tenang. Mungkin boleh dengan yang saat mungkin nggak ada siapa-siapa di rumah, di kamar, ya matikan lampu. Kita tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan perlahan-lahan dari mulut ya. Terus ya diulang sampai kita lega, istighfar. Kemudian bayangkan apa yang menjadi catatan. Kalau perlu kita tulis ya, tulis. Kemudian mungkin bisa jadi luka batin kita di masa lalu penyebabnya justru orang terdekat, ibu kita, ayah kita, ya. Jadi sebenarnya di dunia ini nggak ada ceritanya cuma anak durhaka, ya. Ada juga sebenarnya ya, ibu durhaka, ayah durhaka, ya. Iya betul, ya. Maka ya maafkan. Jadi setelah kita relaksasi ya, tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut perlahan-lahan, istighfar. Bayangkan apa luka kita itu ya, bayangkan pelakunya, kemudian memaafkan ya. Katakan kepada diri kita, ya Allah ya, saya dulu pernah ya sakit hati sama misalnya ibu saya, tapi kemudian sekarang saya memaafkannya, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Jadi ikhlas ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya saya maafkan kesalahan misalnya ibu saya di masa lalu. Kalau perlu yang tadi ditulis kesalahannya, ya diremek Bu, ya masukkan kotak sampah, selesai, ya tulis, dihancurkan, buang, ya. Apalagi
yang masih menimbulkan luka ya, yang mungkin masih akan mengganggu kehidupan kita di masa lalu, apalagi kemudian mempengaruhi ya pengasuhan di masa yang akan datang ya. Jadi begitu. Perlu ke konselor, konsultasi gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi ya namanya forgiveness terapi ya, terapi memaafkan. Jadi tulis, sampaikan pada diri kita, ya Allah, saya memaafkan, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Kalau misalnya sudah melakukan itu berulang-ulang tapi tidak pulih, apalagi kalau kemudian sampai sering namanya terbawa mimpi buruk. Ada namanya diagnosis PTSD ya, mungkin ibu-ibu pernah dengar, post traumatic stress disorder. Jadi trauma di masa lalu yang masih mempengaruhi sekarang sampai kadang-kadang terbawa mimpi buruk. Padahal peristiwa itu sudah puluhan tahun yang lalu, tapi masih sampai terbawa mimpi, seolah-olah kejadian itu terjadi lagi, atau bahkan kadang lagi melakukan kegiatan tiba-tiba terkaget, teringat lagi, namanya flashback ya, flashback. Jadi cirinya orang yang masih ada trauma dengan masa lalu yang mungkin kalau disampaikan Bu Badia tadi yang perlu konseling lanjutan itu, pertama dia punya ciri masih sering mimpi buruk ya, istilahnya nightmare, mimpi buruk dengan masa lalu itu. Yang kedua ada istilahnya flashback, muncul ingatan yang kadang-kadang muncul tiba-tiba lagi masak, teringat kaget. Atau anak sekolah ya, mungkin trauma itu mungkin waktu dia kecil masih TK, tapi saat dia SMP, SMA tiba-tiba masih sering teringat ya. Nah itu yang ciri yang perlu dikonseling. Masih ada ciri satu, mimpi buruk yang masih sering muncul. Yang kedua flashback ya, tiba-tiba muncul ingatan itu yang membuat kadang-kadang terkejut ya, seolah-olah terjadi lagi. Nah itu harus dikonseling ya. Tapi kalau cuma ingat, kadang mungkin nangis ya saat sholat atau saat apa, yaitu terapi memaafkan ya. Jadi ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya. Tapi kalau misalnya masih sampai mimpi-mimpi buruk, apalagi terbangun dengan keringat segede-gede jagung ya, apalagi itu biasanya yang seperti itu yang sulit itu trauma perkosaan, itu biasanya sampai seperti itu ya, trauma penyiksaan, pernah perampokan ya, terancam pembunuhan, tapi bisa berhasil selamat ya, penculikan, itu biasanya traumanya sampai menyebabkan mimpi buruk yang enggak pulih-pulih. Jadi ada kasus Bu Badia itu sampai ada orang yang PTSD itu dia sampai lari tinggal di hutan, takut ketemu orang ya, saking ketakutannya, sering mimpi buruk ya, jadi sampai mengasingkan diri hidup di tengah hutan. Begitu ya Bu Dewi ya. Masya Allah, ya, lalu kemudian silakan kemudian ringkas pada ya, mau tahu yang dikaitnya cuma ini saya mengambil kesalahan saya pribadi sebagai orang tua, mungkin saya agak kasar sama anak-anak saya. Sampai tiba waktunya tuh anak saya mengalami jatuh berdebar. Saya sudah sampai ke rumah sakit umum, kondisinya semuanya baik, bagus. Kemudian dirujuk ke spesialis jiwa. Sampai di sana konsul berdua dengan dokternya, saya di luar. Rupanya ada rasa dibeda-bedakan dengan saudaranya. Nah, saya dua. Kemudian dia ada pernah sakit hati dengan ucapan saya ketika saya marah. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, sebagai orang tua saya sudah berusaha untuk memperbaiki pola asuh saya, sudah sesabar mungkin, tapi kayaknya makin kesini makin menguji kesabaran saya gitu. Yang saya tanyakan, gimana sih cara saya menghadapinya gitu? Masih terlambat nggak sih saya mengubah pola asuh saya? Memang mungkin dari kecil tuh udah terbiasa saya keras, saya kasar itu, dan tiba-tiba saya mau jadi orang tua yang lembut gitu kan? Telat nggak sih? Apa memang harus ada terapi atau konseling rutin gitu? ya, Masya Allah ya Bu ya, luar biasa. Tahu tidak Bu, Bu Dian ini kan anaknya SMP. Ketika saya punya anak kecil, Bu Rika, dibilang oleh anak teman saya bilang ini, Bu Dia, belum menjadi orang tua kalau belum punya anak remaja. Jadi memang ujian berat itu di saat anak-anak kita remaja, ya, mulai mengasingkan diri, tidak terbuka lagi dengan kita, apalagi dengan kasus-kasus yang mungkin tanpa kita sadari suka meremehkan. Yang kecil aja, misalnya ibu-ibu gini, anak-anak kalau lagi bahagia gitu, kayak gitu aja bahagia. Begitu, itu tuh tidak
Bu Rika, 5 menit. Ya, baik, terima kasih Bu Badia. Kemudian ya, alhamdulillah ya, kita apresiasi sekali ya, Bu Dian ini mau jujur menceritakan ya apa yang dirasakan, apa yang terjadi ya. Ini mudah-mudahan nanti doa kita bersama ya. Ini kan doa ibu-ibu lebih dari 40 orang ya, bisa membantu Bu Dian juga ya. Jadi kita ini yang saya sampaikan tadi ya Bu, menjadi orang tua itu kan dulu nggak ada sekolahnya ya. Nggak ada sekolah jadi orang tua dulu itu. Sekarang aja kan musim parenting ya kan. Dulu kita belajar ini ya sambil menjalani. Nah ya, kita semua punya dosa sama anak kita. Saya yakin ya, kita semua ini punya dosa sama anak kita. Nah, ada yang cuma mau menceritakannya, ada yang nggak mau cerita. Ya, alhamdulillah anaknya mau jujur cerita kalau dia pernah tersinggung dengan ucapan kita. Ya, maka cara satu-satunya ya meminta maaf ya, meminta maaf. Jadi kita sebagai ibu juga jangan gengsi ya, minta maaf sama anak kita. Nah maaf ya, nah ibu hilaf ya. Namanya ibu itu kan pengennya sempurna, pengennya ideal, pengen anak-anaknya soleh, pengen anaknya solihah. Jadi ketika tidak sesuai keinginan kita, kita mudah emosi ya. Kok dia nggak begini sih? Padahal saya sudah ngajarin yang bagus-bagus misalnya. Kok juga belum bisa seperti yang diharapkan. Akhirnya itu mempengaruhi ternyata kesehatan jiwa anak kita. Jadi cara satu-satunya kita minta maaf. Kalau kita sudah meminta maaf, saya yakin Bu Dian mungkin sudah meminta maaf ya sama anak kita, tapi mungkin karakter anak kita mungkin tadi ya unik, masih belum bisa menerima ya. Nggak apa-apa. Gimana caranya? Ya minta kekuatan doa sama Allah. Kalau saya sering bilang ibu-ibu kita itu kan setiap hari ucapan kita ini kan jadi doa semua ya Bu buat anak kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua yang kita ucapkan ini doa buat anak kita. Kalau saya biasakan ya Bu, kita ngulek itu doa ya. Ya Allah, semoga sambal yang aku bikin ini ya Allah, bikin anakku sehat, anakku soleh, lembutkan hatinya ya Allah. Goreng ya Allah, semoga ya sayur yang aku bikin ini ya Allah ya bisa membuat anakku sehat, mentalnya sehat, lembut hatinya, lembut lisannya sama orang tua ya. Anak yang akhlaknya baik, santun ya. Apapun yang kita ini kan semuanya kita buat doa. Karena kekuatan doa ibu ini yang akan ya membuat anak kita berubah. Apalagi kalau kita doa di sepertiga malam ya Bu. Memang hasilnya nggak sekarang mungkin ya. Masih masa remaja ya, masih tadi hormonalnya ya. Kalau anak-anak remaja itu saja dengan perubahannya sendiri kadang dia stres. Kok aku jerawatan, kok aku misalnya suaranya berubah, kok sekarang ketek aku bau misalnya ya, kok sekarang aku begini, begitu, dia sendiri stres. Ditambah lagi mungkin stres dengan pengasuhan kita yang nggak sesuai dengan harapan mereka. Jadi kalau kita sudah minta maaf, kita sudah berusaha berubah, anak kita juga belum seperti yang diharapkan, maka kekuatan doa. Sambil nyamu doa, nyuci bajunya kita doain, nyetrika bajunya kita doain, masak kita doain, ya Allah lembutkan hati anakku, lembutkan lisannya ya Allah. Karena semua ucapan kita ini adalah doa buat anak kita ya. Begitu ya Bu Dian ya. Masih ingat nggak Bu Dian? Di sini mata ini ada doa, di tangan ini ada doa, di kaki ini ada doa, semua hanya berdoa. Ya, Masya Allah. Tapi ada dua orang hebat yang bertanya, karena bertanya itu memerlukan energi ya. Sekarang Bu Rika mau bertanya. Boleh nggak Bu Rika? Silakan Bu Rika. Satu poin untuk ibu-ibu solihah ini. Ya. Oh ya, ada. Ya. Baik, ibu-ibu, saya mau bertanya ya. Kalau anak kita ya, misalnya nangis gitu ya, nggak jelas gitu ya. Ada ibu yang bisa menjawab apa yang harus kita lakukan? Ya, Ibu, betul, Masya Allah. Silakan duduk. Oke, yang Betul tidak Bu Rika? kalau anak kita nangis yang kita nggak tahu nangisnya kenapa, tiba-tiba dimarahin enggak ya? Kita tanya,
akan bikin jawab cara kita gitu. Oke, luar biasa ditanya, kata ibu ya. Kalau ternyata yang salah kita, minta maaf, luar biasa. Iya. Masya Allah. Ibu ya, kasih hadiah. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Jangan dilihat bundanya. Yang kedua. Ada lagi yang mau melengkapin? Ada yang mau melengkapin? Itu sudah. Oke, ada yang betul ya? Ibu silakan. Satu ya. Iya. Dia mau jawab. Oh, mau jawab. Iya, mau jawab. Iya, mau menambahkan. Ya. Menambahkan. Iya. Ya. Gak apa-apa Bu, yang apa? Silakan Pak Dewi ya. Ya biasanya kalau misalkan anak misalkan tiba-tiba nanti bagaimana? Ya biasanya kita belum dulu. Kita ini apa bisa sadari gitu kan? Ya. Bisa sadari Bisa belum sadari. jadi kita tunggu. Jadi itu nanti baru itu ditanya, itu baru dikasih cara cari solusinya kalau misalkan itu kalau udah itu kan biasanya udah tenang pasti kan anak itu ngomong gitu. Luar biasa. Hadiahnya nanti ini ya, nggak usah nonton. Iya, yang di belakang itu belum dikasih hadiahnya. Yang bertanya tadi ya, belum dapat hadiah. Bu Dian nama Bu Dewi ya. Jadi kemudian, nah, Bu Rika yang memberikan, silakan Bu Rika. Sebuah liontin, beras kecil. Oke, ya. Bu Dian, ya. Oh, Oke. di sini tenang, tenang. Ya, di sini. Nah, Bu Dian, sini Bu Dian. Untuk ibu-ibu hebat yang sudah berani bertanya. Ya. Bagaimana menurutnya? Mau lanjut pertanyaan atau gimana? Ya. Sudah? Ini boleh duduk, Bu? Ya, dipoto dulu. Oh, foto dulu. Oh ya, nanti. Ya, ya. Iya, Ibu Dian Dewi. Ya. Ada berapa lagi? Apa? Ada satu lagi. Baik. Apa pertanyaannya? Dari Bu Badiah. Boleh. Bu Ketua mau bertanya enggak? Memberikan pertanyaan. Nah, nanti menyiapkan ya. Ini menyiapkan pertanyaan satu. Baik. Nanti apa? Oh, mau tanya? Oh ya, boleh lah. Mau tanya ya? Baik. Singkat ya. Biar jawabannya juga singkat. Ya, apa pertanyaannya tadi? Ya, itu dong. Kasih dia dulu. Ini sedikit aja. Gimana kalau kita menggunakan PDKT dari supaya gimana ada terbuli Merasa. Meskipun orang lain belum tentu ya, tapi perasaan. Oke, ya. Ya. Pertanyaan yang bagus, keren. Iya. Ya. Baik Ibu siapa? Ibu Tati. Ibu Tanti. Ya, baik Ibu Tanti. Pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, kita merasa dibully. Pertanyaannya ibu-ibu ya, merasa dibully. Padahal mungkin orang tidak bermaksud membuli kita, cuma bercanda. Tapi kita berasa dibully. Nah, itu kadang-kadang kita kalau kondisinya lagi nggak baik-baik aja kan begitu ya, baperan ya. Orang nggak membuli, perasaan kita dibully ya. Jadi kalau kita merasa dibully ya kembali tadi, ya maafkan, ya. Caranya memaafkan, ya. Kemudian berpikir positif. Itu yang kadang-kadang kita sulit, ya. Nah, ya. Bagaimana? Pertama ya tentu saja harus dimaafkan. Ya mungkin dia bercanda, ya. Mungkin dia bercanda. Atau kemudian kita tadi berpikir positif. Oh mungkin maksud dia baik, pengen saya berubah, ya. Nah, begitu, ya. Kalau kemudian sulit lagi, kalau ibu punya misalnya ya mengajarkan terutama ke anak-anak ya, tanyakan. Ya Bu, kadang-kadang kita itu kan merasa tapi batin ya. Yang paling baik itu kalau dalam ilmu psikologi namanya asertif. Asertif itu berani menyampaikan walaupun
mungkin nggak nyaman ya, tapi harus berani sampaikan, tapi dengan kata-kata yang baik. Misalnya kita begini, maaf ya, maksud kamu apa ya ngomong begitu? Saya kok nggak nyaman ya menerimanya. Nah, ya, kita kan kadang-kadang perempuan empet aja diomongin begitu atau ngomong di belakang. Nggak boleh, ya. Jadi kalau kita merasa ada yang nggak nyaman, lebih baik datangi orangnya, sampaikan langsung, mohon maaf ya, saya tadi nggak nyaman dengan kata-kata kamu seperti itu, ya. Jadi sampaikan kalau kita tuh nggak nyaman diomongin seperti itu, ya. Maksudnya seperti apa ya? Nah, ya. Jadi tanyakan dia, kita plong, dan dia juga mungkin menyampaikan maksud yang sebenarnya, gitu ya. Jadi asertif namanya, ya. Ya, silakan langsung disebutkan ABU. Masya Allah ya. Ibu saya, Masya Allah, materinya daging semua ya. Memang dia bos, masa. Tapi kalau menurut saya materinya daging. Daging itu luar biasa, isinya padat merayap ya. Seadanya sampai malam. Tapi jadi aja yang mau. Kita yang mau. Ibu Solihah, ini semua adalah pesanan dari masjid, tidak boleh melewati dari setengah 6 kita harus keluar dari ini. Sengaja kita snacknya tidak dibagikan di dalam, tujuannya satu, membantu tenaga yang ada di masjid ini. Jadi kami memohon kepada ibu-ibu semua, halo, belum lahir belum, sampah-sampah minumannya dibawa. Ya, ada plastik kecil di bawah, karena ini untuk bermasalah. Baik, Ibu Solihah, saya merangkum dari 5 poin yang dibahas ini. Semua kita bisa terkena bullying, semua kita bisa terkena mental. Tetapi bagaimana menyikapinya? Inilah yang penting adalah mensyukuri segala ketetapan Allah. Tentunya dengan segala harus berprasangka baik. Yang kedua, evaluasi diri. Ibu Solihah sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang mertua, kita harus senantiasa muhasabah. Walaupun kita seorang ibu ataupun seorang ayah, muhasabah, tadi minta maaf. Lalu yang berikutnya adalah kekuatan doa, luar biasa. Sambil mengulek doa, sambil menggoreng doa, semua ada doa. Insya Allah kekuatan doa itu mustajab. Yang terakhir adalah memaafkan, karena sesungguhnya orang yang memaafkan itu adalah yang terbaik. Dan kemarin baru dibahas di tahsin itu kemarin, bahwa sesungguhnya orang baik itu wajahnya terpancar dari auranya. Jadi orang baik itu terpancar baiknya, senyumnya tulus. Belajar gini Bu, di rumah nanti PR-nya belajar senyum 20 detik. Beneran ini, ayo kita praktekin. Lama ya, saya hitung sampai 7 kali. Ayo belajar senyum, senyumnya tuluskan, memaafkan semua masalah. 1, 2, 3. Mas, di videoin Mas, senyum semua ya. Ayo Mas, senyum semuanya. Bisa dari sana Mas, bisa. Ya, coba begitu aja senyum. Senyum semua, oke? Senyum itu adalah bukan di wajah Atika sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Senyum yang lama. Ya, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Masya Allah. Senyumnya penghuni surga. Ayo Bu, belajar lagi senyum, penyakitnya pada hilang. Senyum. Ini permintaan mana senyumnya? Habis bener ya.